Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Minggu 19 September, hari Minggu biasa pekan ke-25. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Markus, bab 9, ayat 30-37. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus selalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pernah nggak kita dikata-katain tidak peka loh? Mungkin bisa menyakitkan, tapi mungkin bagi kita yang memang tidak peka merasa biasa-biasa saja. Namun, bagi orang yang punya kepekaan akan merasa risih, tidak enak, tidak nyaman, bahkan sakit hati. Hal ini bisa membuat komunikasi dua belah pihak menjadi tidak baik. Hal inilah yang dialami oleh Yesus saat Ia mengajar dan mengingatkan para muridnya bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi para murid malah bicara hal lain. Gurunya mengingatkan akan bahaya di depan yang akan Dia hadapi. Tapi para muridnya malah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kita bisa membayangkan, ini adalah pengajaran yang tidak jalan, kata-kata yang tidak masuk di pikiran dan hati para murid. Mereka bersama Yesus mendengarkan pengajarannya, tapi pikirannya kemana-mana. Mereka berlomba-lomba menduduki tempat yang terhormat, tempat yang paling dekat dengan Yesus. Mereka tidak menyadari, maukah mereka disalib di sebelah kanan dan kiri Yesus? Tetapi apa yang terjadi? Saat Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri. Tidak ada yang berani membela gurunya. Padahal mereka memperebutkan tempat yang enak di sisi Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua tidak jauh dari sikap para murid. Siapa yang tidak menginginkan kedudukan, tempat yang enak dan nyaman, rumah yang besar, bersih, dengan lingkungan yang indah dan sejuk, suasana keluarga dan komunitas yang kompak, rukun, saling mendukung, mendengarkan dan memperhatikan? Pastinya tidak ada yang salah atau keliru dengan semua keinginan kita itu, asalkan tetap peka, empati, mudah tergerak hatinya, berbelas kasih dan murah hati pada orang-orang
dan situasi lingkungan kita. Menjadi peka tidak dengan sendirinya dan tidak sekali jadi. Ini semua tergantung bagaimana kita, keluarga kita mengajarkan dan melatih kita dalam hidup keseharian kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam keheningan, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Bagaimana kepekaanku, kesadaranku akan situasi di sekitarku, di rumah, komunitas, tempat kerja, dan di mana kita berada. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya diberi kepekaan di dalam hidup kita dan berkah-Nya melimpah. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindukan Dikau Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup, bilakah aku memandang wajah-Mu. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah pada Allah yang hidup, wajah-Nya sumber kebahagiaan. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.